Oke, ini aku aja di grill aja ya. Jadi dia punya croissantnya aku grill. Karena saya sih sebenarnya lebih suka kalau di grill tuh, kalau di microwave tuh kayak cuman anget aja gitu. Nah ini ada ayam changnya gitu. Kalau mau ditaruh di sini juga bisa. Nanti sebentar tunggu dulu ya guys, biar ini dia agak ini dulu. Nah, udah. Tuh. Rasanya juga beda kan kalau di grill itu kan. Daripada di microwave gitu maksud saya. Yiha. Oh, yang lapar langsung ke dapur ya. Nah tuh udah guys. Udah gini aja. Cepat kok ini guys, ini grill cepet. Alright guys, tadi aku ada di sebelah sana. Itu aku adakan inspeksi ya, kayak uji emisi gitu guys ya. Nah ada beberapa hal yang tidak pas gitu ya, tidak lulus. Jadi aku harus memperbaiki. Tadi di belakang itu ada lampu stop sign yang di belakang van saya ini. Itu harus diperbaiki karena ada kabel yang tidak nyambung. Dan kemudian udah dipasang. Tapi ini yang kalau Anda lihat nih, nah guys, nih di sini nih, itu ada lampu yang nyala kan itu kan. Nah kalau Anda lihat tuh, itu ternyata karena ini di sini barang saya taruh di sini kan, ini kursinya saya ambil guys, gitu. Jadi dia sensornya bilang bahwa itu ada sesuatu yang diperbaiki di situ. Nah, oleh sebab itu saya harus ambil semacam part gitu ya, untuk dicolokin ke dia punya kabel di bawah situ, di tempat duduk sebelah kanan itu guys. Oke, sambil saya driving, saya lihat dulu bentar. Nah, ini sekarang saya mau dikasih tahu sama tukang bengkel di situ, kamu lebih baik beli barang itu bekas barangnya supaya kamu bisa pass itu. Karena kalau enggak nanti di sensornya itu tetap ada sesuatu yang kurang lengkap, nggak completely pass untuk inspeksi gitu, untuk uji kir kayak gitu guys ya. Nah, ini saya berada di dekat komplek-komplek perumahan di sini, dekat pedesaan gitu ya. Nah, kalau Anda lihat itu di sebelah kanan juga itu ada rumah-rumah yang sedikit di bukit-bukit gitu. Ya, jadi kayak begitu guys. Ini cek inspeksi setiap tahun. Jadi itu untuk menghindari polusi ya, karena uji emisi itu gas buangnya dicek. Terus itu ya untuk standar kelayakan apakah mobil itu boleh untuk mengendarai di jalan atau tidaknya itu kan dicek dari situ kan. Jadi ada bengkel yang ditunjuk gitu ya mereka, atau mungkin apply ke departemen pokoknya yang hubungannya dengan lalu lintas atau whatever, saya kurang tahu detailnya, tapi yang jelas tidak semua bengkel bisa dapatkan itu. Karena mereka harus dites juga, ada persyaratannya kayak gitu, bla 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 whatever. Dan ini saya sekarang menuju ke ini guys ya, di daerah Shenandoah Avenue katanya. Itu saya selalu beli part itu, auto part itu, atau underdeal yang nanti untuk dipasang gitu. Dan lebih murah daripada saya harus beli kursi, karena kursinya sebelah kanan ini saya nyetir ini nggak ada kursi guys. Jadi saya ambil semua, saya taruh barang-barang. Ternyata waktu ini untuk uji emisi ini, inspeksi saya nggak lulus guys gitu. Kemarin udah keluar $40 gitu kan, sayang. Jadi itu dikasih kesempatan 3 kali biasanya untuk supaya saya bisa pass itu, untuk bisa melewati lulus gitu. Nah itu guys, rumah-rumah sebelah kiri bagus banget ya guys ya. Kalau Anda lihat sinar matahari sudah menyapa kita setiap pagi. Nanti kalau udah ke depan, bulan depan ini udah mulai terang semua ya guys ya. Anda tidak lagi melihat
suasana yang mendung-mendung seperti kemarin-kemarin tuh guys ya. Jadi suasananya nanti bakal tuh guys putih-putih, rumahnya bersih kan. Ya bening gitu rasanya. Bening apa cerah maksudnya. Oke guys. Ya kalau kita jalan-jalan di daerah pegunungan gini kan enak tuh. Daerah Virginia di sini emang seperti ini, tapi kalau di Texas itu memang flat ya guys ya. Nah ini saya sekarang, kalau Anda lihat ya, itu kan di pojok itu stikernya itu ada tulisan failed guys, gagal. Jadi kita diberi kesempatan sampai 3 kali biasanya. Itu. Jadi tadi dicek karena di sebelah kanan ada kursinya belum dipasang, jadi ya gagal gitu, failed. Nah ini sambil saya berhenti untuk nunggu ini lampu guys. Saya akan waktu dibel sama orang tuh di belakang disuruh lewat aja, karena kalau belok kanan kan biasanya guys boleh langsung gitu ya. Alright. Ya kalau di Amerika itu saya mau kasih tahu sama Anda, ikuti aja aturan guys. Anda tidak akan masalah gitu ya. Kalau Anda ngikutin aturan, Anda tidak akan ada masalah. Tapi kalau Anda melanggar aturan, udah apalagi melanggar hukum gitu yang berurusan dengan Pak Polisi atau apa, atau hukum di sini, Anda you get in trouble man. Kamu akan ada masalah dan itu akan ada recordnya. Nah itu guys, kalau sebelah kanan tuh guys itu cuci mobil ya guys. Iya, kalau Anda ada masalah sama polisi, udah nanti Anda akan ada rekodnya jelek gitu loh. Kalau bisa Anda tidur, misalkan Anda punya rencana ingin sekolah, ingin hidup di sini ataupun whatever gitu plan Anda di masa depan, ya jadilah warga yang baik gitu loh. Udah itu aja, bayar pajak, terus bayar apa, kalau ada utang ataupun apa kita udah bayar bersih. Rekod kamu bersih, nggak ada masalah. Kamu nanti kalau ngutang ke bank gitu ya, pasti kamu dikasih karena kamu nggak ada masalah gitu, nggak pernah ada problem dalam hidup kamu ya. Bukan saya bilang orang hidup nggak ada masalah, nggak guys. Maksudnya minimal mungkin lah, diminimize gitu ya. Kalau kita bisa minimize itu problem ya pasti oke gitu, kita hidup nyaman. Orang hidup nggak ada yang nggak ada masalah guys, pasti ada ya. Tapi yang saya maksudkan adalah tanggung jawab Anda gitu loh, di dalam bertanggung jawab lah gitu dalam sesuatu hal yang istilahnya itu Anda harus bayar utang, ya bayar guys. Anda harus lakukan ini ya, kayak gini nanti kan saya di sini kan ke kantor pajak ini, saya mau bayar W2 itu setiap ini kan musimnya bayar pajak. Setiap warga di sini ataupun orang yang green card atau residen di sini whatever, pokoknya kamu kerja cari duit di sini harus bayar pajak gitu. Dan itu setiap tahun bulan kemarin tuh udah mulai muncul gitu ya, keluar ini pajaknya yang harus dibayar. Dan bahkan di Amerika kalau Anda punya istri, punya anak di sini yang bergantung sama Anda sebagai suami atau sebagai ya pokoknya yang menanggung untuk keluarga, nah itu akan mendapat ini guys, potongan gitu. Kamu tidak akan dibebani pajak yang terlalu besar. Di Amerika itu gitu, fair guys ya. Jadi kalau Anda punya tanggungan, anak masih sekolah di bawah umur gitu, yang masih ditentukan umurnya sekian itu, maka masih tanggungan keluarga, tanggungan orang tua ya, maka kamu akan dapat kembalian pajak gitu ya. Itu dapat kembalian pajak dan tidak dikenakan pajak terlalu tinggi karena kita punya anak yang harus ditanggung kayak gitu guys. Dan ini guys kayaknya udah sampai hampir dekat di tempatnya. Kita mau belok ke kanan. Oke. Ini rumah-rumah lama nih guys ya. Kalau Anda lihat ini bentuk kota-kota seperti ini tuh, ini kota lama nih guys. Ya tuh, kalau Anda lihat tuh di samping kiri juga tuh. Nah tuh, ya kan? Itu model-model bangunan lama, itu lama sekali tuh guys. Ya tapi masih layak ditempati gitu. Biasanya direnovasi, mungkin dalamnya itu kan Anda pernah tahu kan dari yang saya pernah utarakan,
di channel di video-video sebelumnya bahwa ganjul guys, rumah di Amerika itu ya kebanyakan memang kayu ya guys ya gitu. Guys, aku ini di pick and save di pick apart kayak junkyard gitu ya guys. Ini exit, sebentar mau cari yang notif. I'll just say she got a man right there with her. She comes to do all the work. Nah, ini guys, tadi bayar $2 ya guys, tadi di tempat situ di kayak loketnya gitu. Nah, ini mobil-mobil yang udah jadi sampah nih guys, tapi ya masih bisa dimanfaatkan gitu. Sementara aku mau cari Ford itu mana ya? Ini sampah mobil ya guys ya. Itu mungkin kayaknya Ford yang di sana guys, itu ada tulisannya Ford di sana itu. Coba kita ke sana ya guys. Ini mobil-mobil tahun berapa ini guys? Ada mobil yang itu guys, tinggi-tinggi itu guys, yang roofnya bisa dibuat camper van itu guys. Yang di sebelah sana itu kayak. Coba kita jalan aja dulu guys. Kalau di Indonesia ini di Surabaya, aku ingat di Jalan Demak ini, wah ini pasti pesta pora ini kalau kayak begini ya. Bisa ngambil barang-barang. Ini pick apart yang ngambil sendiri guys, jadi nggak ada orang yang bantuin ya. Ini jangkiat kalau yang ini. Ini kalau Anda di sini pasti suka ini ya, lihat mobil-mobil yang suka on the deal itu pasti demen yang gini guys. Tuh bapaknya itu ambil gerobak, dia pasti montir itu kan, orang itu kerja di montir. Nah dia cari ada orang yang pesan gitu, kayak misalkan mobil-mobil yang dia on the dealnya nggak mau beli yang mahal tapi masih bisa dimanfaatkan ya, akhirnya ke jangkiat begini guys. Nah itu ada Ford section guys, karena aku lihat tadi di situ ada seperti camper van punya aku guys. Nah itu si putih itu saudaranya si putih guys. Nggak tahu ini bisa tapi yang jelas ini Ford. Kalau bisa diambil, karena jadi di kursi sebelah kanan itu kan nggak ada guys tempat aku gitu loh. Nah maka aku harus ambil gitu yang kayaknya ini mungkin, I don't know guys. Kalau ini bisa, ini kita ambil ya guys ya. Nah ini guys, ini tempat kursinya masih ada nih guys kayaknya guys. Wah sepertinya oke nih guys. Ini bisa dipakai nih guys. Nah ini diambil, set. That's it man. Kayaknya oke nih guys. Iya itu ya, ini aku nggak tahu ngambil itunya, komponen itunya ada nggak, tapi itunya nggak tahu apa konektornya. Yang penting itu konektornya, bukan kursinya guys, karena dia yang akan connect ke sensor. I don't know. Nggak ada guys, konektornya udah diambil nih guys. Bentar. Wanna be free of this heart, yeah.
wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Oh guys, itu di atas mobil jenazah guys. We shall use the body part. Jadi ini apa ya, logonya dia atau simbolnya dia, whatever gitu. Pick and save. Nah, itu di bawahnya itu mobil-mobil yang udah rongsok-rongsokan tuh. Aku nggak dapetin itu ya guys, apa onderdil yang tadi bilang ini Ford semua ini guys. Ini mobil Ford di sini, tapi yang van nggak ada ya guys. Mobil van nggak ada, ini Ford. Atau beli online aja lah, beli online aja nanti biar dipasangkan gitu ya konektor. Tuh guys, ondel-ondelnya mesin-mesin di sini udah terpreteli semua guys. Diambil bagian-bagian yang masih bisa dimanfaatkan sama mereka. Nah, ini mobil apa masih lumayan, ini bagus-bagus nih mobilnya. Mana ya, nggak ada mobil van kayak punya gue guys. Ini kalau di Amerika ya guys ya, mobil-mobil kayak begini ini udah ya dilengserin guys. Mereka nggak mau perbaiki karena apa? Labor cost di sini mahal, tukang itu mahal guys, ataupun onderdil itu juga mahal. Jadi kayak rusak sedikit gitu udah dipensiunkan guys. Mereka tidak akan ngurusi, mereka hanya beli lagi gitu. Nah ini kan kalau Anda lihat nih, tuh kan bekas-bekas kecelakaan nih, masih bagus kan mobilnya tuh. Nah tuh masih oke, udah dipretelin semua nih guys mesin-mesinnya tuh. Nah nih, ini baru nih masih. Ini kayaknya kalau ada yang butuh beli apa itu di situ, udah tinggal diambil, tinggal dicomot gitu ya. Gak ada nih guys yang Ford, cuman satu aja tadi tuh yang van. Wah nggak ada kayaknya guys, mesti harus beli online aja lah. Beli online nanti mudah-mudahan dapet ya guys. Kalau nggak aku nggak bisa inspeksi, nggak bisa apa uji emisi itu atau kelayakan itu untuk apa inspection namanya. Ini di daerah mana nih? Ini apa nih? Ford juga kah atau bukan? Auto Chrysler guys. Nah itu, ini daerah Chrysler semua di sini guys. Tuh. Ini ada Chrysler yang tahun berapa nih guys? Tuh masih bagus kan guys, semua dia dipretel semua guys. Ini bekasnya apa nih, kecelakaan atau apa? Tuh onderdilnya udah nggak ada semua guys. Tuh. Ya nggak ada guys barangnya. Ya udah balik aja kalau gitu. Ini guys aku di apa Zeus Kitchen. Dan ini makanan sehat nih guys ya. Kalau dibandingkan dengan masakan biasa, dia lebih sehat ya, makin kayak grill gitu. Ini ada apa kayak kebab gitu. Itu ada Mbak Santi, Mbak Yayu di situ, atau Mbak Sulis yang lagi apa namanya beli-beli makanan sehat gitu.
Itu Mediterranean itu guys. Itu masakan Mediterranean guys. Masakan Mediterranean. Great. Yes, can I order a kebab, chicken, and shrimp? Which two sides would you like? I'm sorry? The two sides that come with it, which two would you like? What is the option? The pita bread? Pita bread? Yeah, we have a bunch of options. We have pita Okay. bread, roasted vegetables, white beans, Oh, roasted sauce. just like wait a minute. Chicken salad and pita bread? No problem. Yeah. That's it, just one person. And what kind of drink you have? So we have Coke product, sweet tea, unsweet tea. Sweet tea, please. We Yeah. also have one of our sauce sauces up here as like a dipping sauce for the kebabs. What is the best? Oh, that's a spicy aioli? That one's pretty good. It's Yeah, spicy yeah. mayonnaise. Uh-huh. You want to do that one? Okay, yes, please. Anything else for you? Yes, how much? It's going to be $17.90. 17? Six or zero to go. For here, please. Very good. It's okay, don't worry about it. That's alright. No change. Alright. Yeah. I'll have it right out for you, okay? Yeah. And we'll bring your silverware to you. Okay. So just take a seat anyway. Yes, sir. You Okay. can take your table over. Thank you. You're Thank you. welcome. Ini minumnya guys, ini es teh. Ya kalau di Amerika itu kita minum itu istilahnya berkali-kali nggak apa-apa guys ya. Ini sweet tea, unsweet, ini hibiscus tea. Aku mau yang ambil yang ini aja guys. Es sweet tea. Sweet tea-nya enak guys. Seger gitu guys. Dan nanti diantar katanya sama Mbak Yayu katanya. Mbak Yayu bilang nanti aku antar katanya gitu. Ya udah. Makan di mana guys? Di sini aja guys ya. Betul guys, kalau ini nggak boleh digunakan dia tulis gini. This table is not in use. Jadi nggak boleh digunakan. Ya, yang kayak gini boleh nih. Nggak ada tulisannya. Oke guys, ini tehnya enak sekali nih guys, seger gitu guys. Mantap. Nah ini guys, makanannya datang, kebabnya. Saya minta ayam sama udang tadi ya. Saya mengurangi untuk tidak makan nasi. Ini nggak tahu apa nih guys, coba dicicipi dulu guys ya. Ini kayak ada keju nih guys di dalamnya guys. Oh bukan guys, ini salad. Dia punya salad. Enak nih guys. Delicious. Nah ini guys, ini mau coba dicicipi. Dia punya apa namanya? Nggak usah dikasih saus ya, digini aja coba. Enak guys, gurih dia punya apa tuh? Grill shrimpnya. Enak.